kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Cawan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali mengikuti persekutuan usia indah online. Kiranya kita pada hari ini mau bersatu hati untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Semurut Rahmat. Dan biarlah kita juga boleh menyiapkan hati kita untuk menghadap tahta Tuhan, menyampaikan doa-doa syukur dan permohonan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai persekutuan kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Ajaib Tuhan. You
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami masih punya kesempatan untuk bersekutu di dalam persekutuan usia indah. Tuhan, kiranya Engkau menyucikan dosa kami, melayakkan kami sehingga boleh menghadap tahta Tuhan, sehingga kami boleh memuji Tuhan dengan segenap jiwa raga kami, dan juga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan juga untuk menaikkan doa syukur dan permohonan kami. Bapa, kiranya Engkau berkenan mengutus Roh Kudus ke dalam persekutuan kami ini, sehingga setiap kami yang mengikuti persekutuan pada hari ini boleh sungguh merasakan hadirat Tuhan, kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Oma dan Opa, kita mau terus memuji, memuliakan nama Tuhan dengan lagu-lagu yang akan kita nyanyikan. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Perlindunganku. Dia adalah kekuatan kita, penolong di waktu susah. Mari kita menyanyikan lagu ini.
hari ini akan dibacakan dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. 诗篇第100篇第1节到第5节。普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。你们当晓得耶和华是上帝，我们是他造的，也是属他的。我们是他的民，也是他草场的羊。当倾泻进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名，因为耶和华很美善，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。 Oma dan Opa, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Semurut Rahmat, mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini.
Selamat jumpa kembali Jemaat Usia Indah. Marilah kita berdoa sebelum kita mempelajari firman Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan waktu yang berharga ini ke dalam tangan-Mu. Saatnya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau akan memakai hamba-Mu yang di depan ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu, sehingga apa yang disampaikan itu sungguh-sungguh Tuhan akan menjadi berkat bagi semua jemaat Usia Indah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini kita akan belajar tentang Tuhan meluputkan orang yang berseru di dalam pertobatan. Ini adalah kisah daripada Gideon, diambil dari Hakim-Hakim 6 dan ke-7. Pada masa itu, orang Israel melakukan kejahatan di mata Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dan mereka menyembah berhala. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Nah, selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Akibatnya mereka takut dan mereka jadi berlindung di gua-gua dan di pegunungan. Nah, karena setiap kali orang Israel selesai menabur, orang-orang Amalek itu menunggu. Mereka datang memusnahkan hasil panen dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun kepada orang Israel. Juga dombanya, lembunya, keledainya, semua tidak ditinggalkan. Sebab itu kondisi orang Israel itu sangat menyedihkan. Jadi mereka berseru-seru kepada Tuhan, minta pertolongan. Nah, karena Israel berseru, Tuhan memberikan pertolongan. Ada 3 hal yang Tuhan lakukan. Dia mengutus nabinya, lalu dia mengutus malaikatnya, dia memilih Gideon, dan dia berbicara langsung memimpin apa yang harus dilakukan oleh Gideon. Pada suatu kali Gideon didatangi oleh malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan mengatakan, Tuhan menyertaimu, hai pahlawan yang gagah berani. Lalu Gideon menjawab, jikalau Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang diceritakan nenek moyang kami tatkala kami keluar dari Mesir? Lalu Tuhan berfirman, pergi dengan kekuatanmu itu, selamatkan orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Lalu Gideon berkata, apa yang akan menjadi tandanya? Aku ini orang yang paling kecil dari keluargaku, dan keluargaku juga yang paling kecil dari suku-suku di Israel. Lalu dia berkata kepada malaikat itu, jikalau engkau itu benar utusan Tuhan, maka aku akan memberikan persembahan kepadamu. Tunggulah di tempat ini. Lalu Gideon masuk ke dalam, dia cepat memberikan persembahan domba dan kemudian juga roti yang tak beragi, lalu dipersembahkannya kepada malaikat itu. Malaikat itu mengatakan, letakkan di atas batu. Dan ketika daging dan roti itu ditaruh di situ dan dibanjur dengan kuah, maka malaikat itu menunjukkan tongkatnya. Ujung tongkatnya ditujukan kepada batu tersebut, keluarlah api yang memakan habis daging dengan roti. Sesudah itu malaikat menghilang. Jadi Gideon merasa betul-betul, aku sudah melihat malaikat Tuhan. Jadi dia ketakutan. Tetapi Tuhan kemudian berfirman, jangan takut Gideon. Sekarang lakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Lakukan ini. Pergilah. Engkau harus menghancurkan mezbah Baal ayahmu. Kemudian ambil seekor lembu ayahmu.
dengan kayu-kayu daripada mesbah Baal itu, engkau akan membakar korban. Dan itu adalah yang Tuhan inginkan. Karena Gideon takut, dia melakukan itu pada malam harinya bersama dengan 10 orang hamba daripada ayahnya. Nah, keesokan harinya orang-orang gempar. Siapa yang merobohkan mesbah Baal? Kemudian ketahuan Gideon. Mereka mengambil Gideon dan mereka mau membunuh Gideon. Tetapi ayahnya mengatakan, apa yang harus kuperbuat? Lihatlah, Baal itu tidak bisa membela dirinya. Kalau dia diperlakukan seperti itu, dia harus bisa membela dirinya. Sekarang, kamu mau memilih Gideon ataukah memilih Baal? Akhirnya mereka sepakat dan mereka mau memilih Gideon dan menjadikannya hakim. Nah, Gideon saat itu memilih dari antara orang-orang Israel, orang-orang yang pandai berperang. Dipilihnya banyak, tapi Tuhan berkata kepada Gideon, Gideon, terlalu banyak yang ada padamu itu. Jangan terlalu banyak. Jadi Gideon mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku akan pergi dan menang perang? Lalu ada beberapa tanda-tanda yang dia minta. 1, biarlah gulungan kulit domba ini akan dibasahi oleh embun dan tanah sekitarnya kering. Dan Tuhan melakukan itu. Lalu keesokan harinya Gideon mengatakan, sekarang potongan kulit domba ini biarlah kering dan sekelilingnya penuh dengan embun. Tuhan lakukan itu juga. Nah, sekarang barulah Gideon berani. Lalu pada malam harinya dia diberitahukan oleh Tuhan, kalau kamu masih takut, kamu pergilah mengintai ke perkemahan orang-orang Midian itu. Dengarkan apa kata mereka. Lalu dengan seorang bujangnya pura dia pergi, dan dia pas mendengar ada 2 orang Midian itu bercerita tentang mimpinya, bahwa ada roti jelai bergulir dan menimpa kemah mereka dan menjadi hancur. Lalu yang seorang mengatakan, oh pastilah itu Gideon akan menghancurkan. Nah, jadi Gideon berbesar hati bahwa Tuhan akan menyertai dia. Dan memang roh Tuhan ada atas Gideon. Dan Gideon juga pergi mengumpulkan laskarnya. Tuhan mengatakan terlalu banyak. Sekarang uji. Jadi mereka harus menghirup air di sungai. Lalu dapatlah 300 orang yang menghirup dengan mengambil air dan menaruh ke mulutnya. Demikian 300 orang itulah tentara pasukan Gideon. Lalu Gideon memasang strategi. Setiap orang 300 itu dibagi 3 grup. Setiap grup 100. Lalu masing-masing membawa sangkakala, lalu membawa buyung kosong dan membawa obor di dalam buyung. Lalu Gideon mengatakan, kalau aku sampai di ujung, lalu aku membunyikan sangkakala, semua harus memecahkan buyungnya dan semua harus menyalakan obor dan meniup sangkakala. Lalu mengatakan, demi Tuhan dan demi Gideon. Dan itu dilakukan. Pada saat sangkakala dibunyikan, pada saat obor-obor dinyalakan sekeliling orang Amalek, mereka jadi gempar, mereka saling bunuh-membunuh, dan terjadilah kemenangan bagi Gideon saat itu. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan pertolongan kepada orang yang berseru kepadanya. Sama seperti firman Tuhan di dalam Mazmur 50 ayat 15 yang mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikianlah jemaat usia indah, setiap kali dalam kesulitan, kalau kita melakukan hal kesalahan, marilah kita bertobat dan kita berseru kepada Tuhan, pastilah Tuhan akan memberikan kemenangan.
Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Semurut Rahmat. Kita bisa berseru memanggil nama Tuhan di dalam pertobatan kita, dan Dia akan segera menolong kita. Mari kita menanggapi firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu Dia Hanya Sejauh Doa. Rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Oma dan Opa, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil menyanyikan lagu Kulihat Bintang Ciptaannya. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau Dia mengatur alam,
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami pencipta langit dan bumi, kami bersyukur karena kami masih berkesempatan untuk memberikan persembahan kami. Tuhan berkatilah persembahan kami ini sehingga boleh memuliakan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Jemaat Usia Indah, marilah kita mengambil waktu untuk berdoa syafaat. Mari kita menundukkan kepala. Tuhan, kami mau bersyukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dari hari ke hari. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang menjawab doa. Saat ini kami mau berdoa Tuhan bagi beberapa saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami mau berdoa buat Aipit Nio yang 2 minggu yang lalu mengalami operasi penjempitan tulangnya. Biarlah Bapa, Engkau sendiri akan ikut campur tangan di dalam proses pemulihannya, supaya penjempitan tulang itu boleh berjalan dengan baik dan tulangnya itu bisa bertaut kembali dan menjadi kuat dan tidak akan mengganggu aktivitasnya untuk berjalan, sehingga tetap Aipit Nio mempunyai kekuatan yang seperti biasa untuk berjalan. Dan biarlah ditambah dengan hatinya yang penuh sukacita, maka proses daripada kesembuhannya akan dipercepat. Tuhan, kami ingat juga akan Ibu Sally yang beberapa saat yang lalu ada dalam masalah jantung. Biarlah Tuhan Engkau akan ikut campur di dalam masalah pembekakan jantungnya ini, supaya jantungnya ini Tuhan berikan jantung yang kuat. Dan biarlah setiap obat-obatan dan juga terapi dan juga pengobatan lewat makanan yang sehat, biarlah akan ikut menolong, sehingga Aiseli Tuhan boleh mendapatkan kesehatan bagi jantungnya dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan biarlah dia boleh mendapatkan topangan juga dari keluarga, mendapatkan hati yang sukacita, boleh olahraga teratur, sehingga jantungnya akan menjadi lebih kuat. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa Engkau akan mendampingi Aiseli dan memberikan kepadanya pemulihan. Tuhan, kami mau berdoa juga bagi Aiko Syuing yang sudah berbaring di tempat tidur
kurang berdaya, biarlah Tuhan Engkau akan memberikan seorang suster yang bisa merawatnya dari hari ke hari, dan biarlah juga bagi anak-anaknya diberikan waktu yang cukup untuk memberikan perhatian kepadanya, dan biarlah Ai Kuo Siu Ing di dalam kondisinya yang terbaring boleh terus memandang kepada Tuhan, menyibukkan dirinya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan menyanyikan lagu-lagu pujian, sehingga hatinya juga akan penuh dengan sukacita. Tuhan, kami mau tetap berdoa juga bagi Ai Ing Pik yang ada di Singapura. Kami melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas Ai Ing Pik ini, sehingga dia boleh mendapatkan perawatan yang terbaik di Singapura, mendapatkan dokter yang baik, dan juga anaknya bisa berada di sana untuk merawatnya. Tolong Tuhan supaya pasca kemoterapi yang sudah dijalaninya dengan tuntas, yang sekarang dilanjutkan dengan memberi makan obat, biarlah akan menolong Ai Ing Pik untuk tidak kambuh lagi limfomanya, supaya kansernya ini akan dapat diatasi dengan makan obat yang dilakukannya saat ini. Tuhan, kami tahu bahwa obat yang harus dikonsumsinya itu mahal, tetapi Tuhan, Engkau adalah Allah gembala kami. Engkau akan menyediakan baginya segala kebutuhannya, sehingga obat-obatan itu juga dapat didapatnya dan mendapatkan kesembuhan dan pemulihan bagi kondisinya saat ini. Dan berikanlah Ai Ing Pik juga hati yang gembira untuk boleh mengatasi sakit penyakitnya. Demikian juga bagi Ko Acing ya Bapa, yang di ginjal kirinya ada kista, dan juga mungkin itu yang menyebabkan peradangan pada kandung urinnya. Biarlah Tuhan Engkau akan menolong supaya kandung urinnya ini boleh tuntas, tidak kambuh-kambuh lagi sakitnya. Demikian juga bagi pembengkakan pada prostatnya yang sewaktu-waktu timbul kembali. Tuhan, biarlah Engkau ikut campur tangan di dalam proses pemulihan. Biarlah segala sesuatu yang tidak normal di tubuh Ko Acing, Bapak, kami tahu Engkau punya kuasa. Dahulu, sekarang, sampai selamanya kuasa-Mu tidak berubah. Biarlah Engkau akan menumpangkan tangan-Mu pada bagian-bagian yang tidak normal dalam diri Ko Acing, dan Engkau angkat semua sakit penyakitnya supaya kistanya bisa sembuh, pembengkakan juga bisa sembuh, dan penebalan juga bisa sembuh. Tuhan, Engkau akan memberikan pemulihan. Tuhan, saat ini kami tidak lupa juga berdoa bagi Musa Daudi yang sering-sering kambuh aritmianya. Biarlah Tuhan Engkau akan memberikan jantung yang baru, jantung yang kuat, dan memberikan kepadanya juga untuk bisa menguasai emosi. Dan biarlah situasi kondisi akan Tuhan buat sedemikian rupa sehingga aritmianya ini tidak akan kambuh-kambuhan lagi. Dan biarlah obat-obatan yang diminum dan semua aktivitasnya akan membuat jantungnya ini baik. Tuhan, pada akhirnya kami mau berdoa bagi diri kami masing-masing. Kami tahu bahwa kami sudah makin lama makin lanjut usianya, dan kami juga mempunyai banyak keluhan-keluhan. Tetapi Tuhan, biarlah di dalam segala kondisi kami boleh menguatkan diri kami di dalam kerohanian. Biarlah kami boleh lebih dekat kepada Tuhan. Kami dekat dan berdoa kepada Tuhan setiap saat. Kami membutuhkan pertolongan karena telinga Tuhan tidak pernah tidak mendengarkan kami, dan tangan Tuhan tidak pernah tidak menolong kami. Biarlah kami boleh senantiasa berseru dan mendapatkan pertolongan, dan biarlah kehidupan kami juga boleh selalu mempermuliakan Tuhan, sehingga kami boleh hidup berkenan kepadamu, sehingga Tuhan, doa-doa kami tidak terhalang. Tuhan, saat ini kami mau berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan COVID-19 yang berkecamuk saat ini, karena pasca orang-orang mudik, ada dua tempat Tuhan, di Kudus dan juga di pesisir pantai selatan, di mana banyak terjadi COVID-19 yang penularannya tingkat tinggi. Biarlah Tuhan,
penularan daripada COVID-19 ini boleh diputus, sehingga boleh orang-orang belajar taat pada protokol kesehatan. Dan kalau ada yang sakit, biarlah Tuhan mereka diisolasi dan mendapatkan kesembuhan, dan jangan sampai penularan itu berkelanjutan. Biarlah semuanya ini akan boleh diatasi dan negara kami boleh bersih daripada COVID-19. Tuhan, kami juga ingat akan anak-anak yang mau masuk ke sekolah Tuhan di bulan Juli, anak-anak TK, SD, SMP, SMA maupun kuliah. Tuhan, memang rencana negara kami ini orang-orang tidak boleh pulang mudik supaya bersih, tetapi apa yang boleh dikatakan karena penularan COVID ini sih berlangsung sampai sekarang. Biarlah anak-anak Tuhan boleh mendapatkan juga vaksin, dan pemerintah memberikan perhatian kepada anak-anak yang kecil dan anak-anak remaja dan pemuda supaya mereka juga boleh diberikan imunitas yang tubuh yang lebih baik. Tuhan, biarlah kami mau menyerahkan juga keamanan negeri ini. Kalau kami mendengar adanya timbul di Merauke maupun di Palu, ada teroris yang ada di sana, biarlah mereka boleh ditangkap supaya para teroris ini tidak akan mengganggu keamanan negara kami. Berikanlah kepada TNI dan Polri juga wibawa dan otoritas, dan mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Tuhan, kami mau menyerahkan akan negara kami ke dalam tangan-Mu. Demikian juga bagi pemilihan presiden yang akan datang. Biarlah mulai dari sekarang Tuhan, biarlah orang-orang yang Tuhan berkenan menjadi pimpinan negeri ini dipersiapkan, supaya orang yang baik, orang yang jujur, orang yang punya hati gembala, orang yang punya hati pemimpin yang memperhatikan kebaikan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, itulah yang akan terpilih. Terima kasih ya Bapak. Kami mau menaikkan doa syafaat ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo Oma dan Opa, apa kabar? Semoga Oma dan Opa selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita daripada Tuhan. Pada Jumat kedua bulan Agustus, kita akan merayakan Hari Ulang Tahun Persekutuan Usia Indah GPMRI Kelapa Gading yang ke-31. Sebagai lagu tema, kita akan menyanyikan lagu Tuhan Tetap Sayang yang ditulis oleh Pendeta Hardi Varianto, Ketua Sinode GPMRI. Mari kita mempelajari lagu ini dengan baik, dan untuk Oma Opa yang sudah bisa menyanyikannya boleh direkam, dikirim ke link Usia Indah, dan nanti pada saat ulang tahun Persekutuan Usia Indah akan ditayangkan. Mari kita mempelajari lagu ini bersama-sama. Sampai
Oma dan Opa, tiba saatnya kita mengakhiri persekutuan kita pada hari ini dengan berdoa Bapa kami dan pujian Bapa terima kasih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kesehatan Oma dan Opa.